Christ, my all in all, the joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will
Oke, shalom teman-teman semuanya. Wah, ini rame banget nih hari ini. Pasti teman-teman udah nggak sabar ya menanti. Kita hari ini mau ngapain ya? Iya, shalom. Shalom teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Long time no see. Bener. Yuk kasih reaction-nya nih. Yang merasa hari ini happy bisa kasih love-nya. Yang merasa hari ini bahagia bisa kasih jempolnya. Ayo teman-teman kasih reaction-nya. Wah, ada yang reaction ketawa, ada yang reaction love. Wah, senangnya nih. Nah, bener banget teman-teman. Seperti kata dari Kak Valen tadi, hari ini tuh spesial banget. Spesialnya kenapa? Karena ini merupakan puncak dari rangkaian acara yang sudah kita lakukan selama 1 bulan kemarin. Puncak apa, Kak? Puncak dari Rally Games. Bener banget tuh, hari ini kita akan ada talk show, akan ada awarding, dan ada juga Q&A. Nah, teman-teman yang nggak sabar, kita ikuti saja ya alurnya. Betul banget, dan karena nanti ada talk show, pasti teman-teman bingung nih, Kak nanti tanyanya lewat mana nih? Gimana Kak Hendra? Nah, teman-teman yang ingin mengikuti Q&A bisa melalui 2 cara, yaitu melalui link yang ada di kolom chat, dan juga melalui private chat ke Kak Kristiana. Kristiana yang mana? Yang di depan kalian ini sekarang. Nah, bener, bisa langsung private chat ke aku atau lewat link ya teman-teman. Ngomong-ngomong nih Kak Hensu, kita belum kenalan nih. Siapa ya kita ini? Lupa ya. Ya, halo teman-teman, nama aku Hendra. Biasa kalian kenal Hensu ya, bukan yang ayam geprek ya. Hensu pakai H. Betul, dan juga aku Kristiana, kayak yang tadi bilang oleh Kak Henso, aku yang akan menerima pertanyaan teman-teman dan juga kami berdua akan memandu teman-teman sepanjang acara hari ini. Nah, buat tadi untuk talk show teman-teman bingung, Kak aku boleh tanya apa aja nih Kak? Kalian boleh tanya apapun, termasuk kebebasan dari dosa, terus kalian merasa Kak aku masih punya negatif mindset yang aku pengen tahu jawabannya nih Kak. Boleh banget kalian langsung tanyakan. Asalkan kalian nggak tanya rumus matematika atau sejarah Indonesia aja, jangan ya teman-teman ya. Nah, kalau itu pun saya juga nggak bisa menjawab teman-teman. Oke Kak, terus sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita langsung aja ya, lanjut ke sesi talk show yang akan disampaikan oleh teman kita yang sangat sudah sering kita lihat ya, yaitu Kak Leon, teman-teman. Oke, silakan kepada Kak Leon untuk memberikan materi kepada teman-teman. Silakan Kak. Silakan. Oke, ya. Halo semuanya. Jadi bagi kalian yang belum kenal, namaku Leon. Hari ini sebelum kita mulai talk show, mulai Q&A, aku nyampaikan beberapa mungkin quick review atau gabungan dari 1 bulan ini. Bulan Agustus ini kita akan membahas, kita telah membahas tema yang namanya adalah freedom. Freedom itu apa? Jadi di sini freedom adalah bebas, tapi bebas seperti apa yang kita maksud? Bisa tolong slide selanjutnya, Kakak Mulmen. Oke, apa itu kebebasan? Apa itu freedom? Seringkali gambaran freedom itu bisa bayangin nggak? Masih muda, pengen hidup bebas, nggak mau dikekang, ya kan? Nggak mau diatur, capek, disuruh mama ini, disuruh papa ini, harus itu, harus bikin PR, harus bangun pagi, harus mandi, yang belum mandi ya. Jadi seringkali bebas di pikiran kita kayak gitu. Atau mungkin bebas, Tuhan kan udah mati Kak buat aku. Dosa kita yang dulu dan dosa kita yang akan kita lakukan sudah diampuni. Bebas dong. Nah, apakah itu maksudnya? Oke, bisa slide selanjutnya. Jadi, bebas yang di sini adalah, kita bebas, yang berarti status kita adalah orang yang sudah dibebaskan, orang merdeka. Status.
Status bukan cuma jomblo atau in relationship ya, ada banyak status yang lain, termasuk ini, bebas atau terikat. Jadi kita, Tuhan Yesus sudah mati buat kita di kayu salib, supaya kita yang terikat sama dosa, kita yang apa ya, yang punya kecenderungan berbuat dosa, kita sudah dibebaskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu definisi freedom di sini. Status kita sebagai orang merdeka. Next lagi. Nah, oke, status kita adalah orang merdeka, tapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya kita, semaunya kita. Oke, kita berdosa, kita minta ampun, kita diampuni. Tapi gini, dosa nggak sesimpel itu. Tolong next selanjutnya. Nah, saat kita berdosa, ada suatu ikatan yang kita sadar nggak sadar itu terjadi. Oke, sadar atau nggak sadar. Contoh, saat kita pertama kali berbohong, kita ada masalah nih. Misal, kita memecahkan kaca jendela di rumah, terus ditanyain orang tuanya, mukanya lagi marah kan, bingung. Ini siapa yang pecahin? Kamu ya? Kita bingung kan, kalau kita jujur, kita pasti dimarahin. Akhirnya terpikir, oh, bukan. Ya. Akhirnya nggak ketemu siapa yang mecahin, akhirnya ya udah ganti. Dan lewat itu. Cuma dimulai dari hal kayak gitu. Lama-lama kita, oh, sudah berapa kali kita berbohong, akhirnya bohong jadi hal yang biasa. Udah nggak deg-degan lagi, sudah nggak keringet dingin, sudah nggak bingung. Jadinya hal yang biasa, hal yang wajar, dan terus kita lakukan sampai akhirnya itu jadi kebiasaan untuk bohong. Next slide. Oke, nah. Dan gini, dosa biasa dimulai dengan kata sekali ini aja. Sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah gini, nggak apa-apa lah ini. Kompromi. Jadi, saat kita mulai kompromi, pelan-pelan anggap aja gini deh. Ini kita bebas ya. Kita berdosa sekali, kita bohong sekali. Ada tali. Mungkin tipis, mungkin nggak kerasa. Satu, bohong lagi. Satu lagi. Bohong lagi. Satu, sampai akhirnya ini semua penuh ikatan, kita susah gerak, susah lepas. Dan itu yang dimaksud di sini. Tuhan Yesus memerdekakan kita. Tapi kita bisa balik lagi untuk mengikat diri kita sendiri. Paham konsepnya ya? Status kita orang bebas. Tapi apa yang kita perbuat bisa membuat kita terikat lagi. Oleh karena itu, hati-hati saat kita berdosa. Nggak sesimpel kita melakukan dan kita tidak akan melakukannya lagi. Nggak. Ada sesuatu ikatan yang terjadi. Dan ini yang kita harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena sesimpel sekali ini aja, bisa jadi seterusnya kita lakukan itu. Udah berapa kali kita bilang kali ini aja. Tapi sekalinya berkali-kali. Jadi poinnya di sini adalah, poinnya di bulan ini lebih tepatnya adalah benar-benar jangan mau kompromi. Benar-benar kita orang merdeka, kita hargai kemerdekaan itu. Bisa next slide. Ada contoh cerita tentang anak yang hilang di Lukas 15. Aku lupa ayat berapa. Cerita itu menceritakan seorang bapak yang punya 2 anak, yang sulung dan yang bungsu. Suatu hari yang bungsu minta harta warisan bagiannya dia. Oke. Akhirnya bapaknya setuju. Yang bungsu dikasih, yang sulung juga dikasih. Sesuai peraturannya orang Israel dulu, yang sulung dapat 2 kali lipat dari antara yang lain. Jadi yang sulung dapat 2 kali lipat dari yang bungsu. Oke, tapi itu cukup banyak. Akhirnya anak yang bungsu ini pergi ke tempat yang jauh bersama semua. Mungkin gini, mungkin dia dikasih tanah, dikasih
hewan ternaknya, dikasih ladang, semuanya dia jual, jadi cash atau jadi bentuk uang waktu itu apapun itu, dia pergi ke negeri yang jauh. Alasan pertama mungkin dia nggak mau ketahuan papanya. Mau kabur intinya, biar papanya nggak bisa nyari. Dulu belum ada GPS, belum ada satelit yang bisa melihat orang, jadi nyarinya kan harus benar-benar keliling naik kuda kan. Jadi dia pergi ke negeri yang jauh yang dimana bapaknya nggak bisa ketemu. Dan satu lagi alasannya adalah bisa jadi bapaknya ini orang yang cukup berpengaruh di daerahnya dan dia mau lepas dari pengaruh itu. Dia nggak mau dapat, oh anaknya Pak ini ya, anaknya Pak ini. Dia mau benar-benar bebas ke negeri yang jauh di mana dia nggak dikenali. Oke. Ini mungkin kebebasan yang dia damba-dambakan selama ini. Muda, kaya raya, bebas. Akhirnya, oke, dia mulai foya-foya menghabiskan uang yang hasil dia jual warisan dari papanya itu sampai suatu hari ada krisis. Uangnya habis, dan krisis terjadi, akhirnya dia bingung, nggak bisa makan dong. Dia memutuskan untuk untuk kerja sama orang yang pelihara babi. Jadi dia tugasnya memberi makan babi. Saking laparnya dia sampai pengen makan makanan babinya, tapi tuannya nggak boleh. Dia marah, kenapa? Ya iyalah, karena tuannya bukan bapaknya. Dia nggak peduli karyawannya bagaimana, yang penting babinya sehat. Akhirnya dia mengalami putus asa mungkin ya. Dia bingung, nggak bisa makan. Akhirnya terlintas di pikirannya, gimana kalau aku pulang? Dan aku bilang sama bapakku, aku tak jadi orang pekerjanya aja. Kenapa? Karena pekerjanya bapaknya aja nggak pernah kekurangan kayak dia sekarang. Kalian bisa bayangin papanya mungkin sudah berkeliling ke tempat-tempat sekitar daerah rumahnya untuk nyari anaknya, tapi nggak pernah ketemu. Karena bapaknya mungkin udah tua, udah nggak terlalu kuat. Akhirnya, singkat cerita, anak ini OTW berangkat pulang, dia sudah latihan sebelum berangkat kan dia latihan, nanti aku ngomong gini deh, aku minta papaku menjadikan aku karyawannya. Oke, dia berangkat. Saat dia masih jauh dari rumahnya, papanya sudah ngeliatin dia. Dan ketika papanya ngeliatin anak itu, dia langsung lari. Bukan jalan ya, padahal ya ini lain cerita. Tapi intinya dia lari, mendatangi anaknya, dipeluk anaknya, dan dia kasih cincin, kasih jubah, kasih semuanya, dan dia bukan jadi pekerjanya bapaknya, tapi jadi anaknya. Dan aku percaya di saat itulah anak itu yakin kalau bukan bebas yang kayak yang sebelumnya dia mau, tapi dia benar-benar di kebebasan yang dia punya, dia pilih untuk pulang, untuk melayani papanya. Dan satu poin, kenapa papanya nungguin dia? Nomor satu, karena papanya mengasihi dia, iya. Yang kedua, ini alasan yang mungkin lucu ya, tapi papanya tahu anak ini nggak bisa pegang uang banyak. Dia kan mikir gini, ini paling bentar aja habis terus dia pulang. Akhirnya ya udah ditungguin, dan dia yakin anak ini akan pulang itu anak. Dan dia tahu pasti anak ini udah nggak punya uang. Akhirnya ya udah dikasih semua yang dia punya, diangkat lagi, dia bukan jadi pekerjanya tapi jadi anaknya. Dan dari sini, tolong next. Di sini kita bisa belajar. Sometimes kita pengen sesuatu ya, tapi untuk tahu yang kita pengen itu benar atau salah, ya orang bilang pengalaman guru yang terbaik. Tapi apakah kita harus ngalamin dulu? Harus jatuh dulu kah? Harus menyesal dulu? Harus mengalami semuanya baru kita sadar untuk memilih bebas yang benar? Harus gitu dulu kah?
Karena gini, next tolong, pengalaman guru yang terbaik iya, tapi bukan berarti harus pengalaman kita sendiri kan. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nggak harus kita ngalamin semuanya sendiri baru kita sadar. Orang lain ngalamin, kita bisa belajar, oh ternyata begini, jadi kita nggak ngelakuin hal yang sama. Dan dari sini, kita belajar, sometimes yang kita inginkan, bukan sesuatu yang kita butuhkan. Kebebasan yang kita mau bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhin. Jadi, hari ini kita belajar untuk mengerti apa itu bebas yang benar, kebebasan yang sebenarnya itu seperti apa, dan memahami kalau konsekuensi dari dosa itu ada. Nggak bebas, sebebas-bebasnya berbuat dosa, karena ada sesuatu yang terjadi saat kita berdosa. Jadi, mungkin gitu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Quick review hari ini. Nah, aku kembalikan ke moderatornya, silakan Kakak Ayam Geprek dan Kakak Kristiana. Bukan Kak Ayam Geprek, mohon maaf nih. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, materinya dari Kakak Leon. Oke, teman-teman masih di sini ya. Say hi dong teman-teman, lambaikan tangan di kolom komentar kalau kalian masih di sini ya. Oke, wah, aku melihat wajah-wajah yang sepertinya, Kak, ya ampun, aku merasa terberkati, Kak. Aku langsung kayak, wah iya juga ya, ngapain aku kok harus jatuh dulu, Kak, baru aku sadar itu tuh salah, Kak. Kenapa sih aku kok harus menyesal dulu, Kak, baru sadar kalau aku harusnya nggak berbuat ini, gitu ya. Menurut Kak Hensa gimana nih, Kak? Kira-kira dosa ini apakah harus dicoba dulu ya, Kak, ya? Baru kita merasa bebas, Kak. Jangan dicoba. Buat anak kok coba-coba. Ya, nggak boleh gitu ya, teman-teman. Bener. Jangan terperosok, terus jelungep. Nah, baru kalian bertobat. Jangan ya, teman-teman. Oke. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi ya, teman-teman. Materi selanjutnya itu yaitu Q&A. Nah, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman dan akan dijawab oleh narasumber kita yaitu Ko Leon dan Ko Yudi. Iya, mana nih orangnya nih? Ko Leon, Ko Yudi, bisa lambaikan tangan kalian ke kamera. Halo. Kelihatan? Iya, nah ini ya. Kayaknya teman-teman sudah hafal ya. Oh iya, yang ini Ko Yudi, yang ini Ko Leon gitu ya. Sampai mungkin agak bosan ya. Siapa yang bosan ini? Sehari-hari. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih mau tanya, boleh banget teman-teman langsung aja kalian klik link yang ada di kolom chat dan kalian bisa kirim pertanyaan kalian, atau kalau kalian malu Kak lewat link susah, langsung kalian chat aja private ke aku juga boleh. Nah, jangan lupa kalian juga bolehnya bertanya tentang hal-hal yang masih menyangkut tema ya teman-teman, yang di luar konteks mungkin dijawabnya nanti ya teman-teman, atau mungkin di luar ini. Benar. Kalau tanya soal matematika, Kak, kemarin aku dapat ulangan matematika, soalnya susah, jawabin dong Kak, jangan ya. Itu minta guru kalian aja untuk jawab ya. Oke Kak, langsung aja kita ke soal yang pertama nih Kak. Pertanyaan soal nggak pertama. Tuh? Iya, kayak jawab kuis ya Kak ya. Oke. Oke. Apa Kak pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, yaitu saya masih punya banyak teman dan bahkan saudara yang masih sering toksik atau berbicara kasar. Nah, kalau saya mau menegur mereka, kesannya ngatur dan menghakimi. Bagaimana ya sebaiknya untuk memperingati mereka bahwa hal itu bukan hal yang diingini oleh Tuhan. Gimana nih Kak Yudi jawaban dari pertanyaannya? Oke, thank you Kak Enzo. Gitu ya. Thank you buat yang sudah bertanya, gitu ya. Dan aku kira ini jadi sebuah aku yakin bukan hanya pergumulan satu orang. Kadang-kadang aku yakin setiap kita ini juga menjumpai yang sama. Baik itu teman, mungkin kita mau menegur bukan hanya soal bukan hanya soal berkata kasar, mungkin bisa segala macam gitu ya. Cuma kadang-kadang yang harus kita ingat bahwa memang ketika kita menegur itu tidak selalu disambut dengan baik
Bahkan mungkin teman-teman ketika kita ditegur pun belum tentu kita menerima dengan baik, benar nggak? Gitu ya. Nah, tapi satu dulu mungkin yang dicek adalah apakah memang kesan, kan tadi bilang kan tadi bahwa kalau aku negur mereka itu kesannya mengatur atau menghakimi. Nah, apakah kesan mengatur dan menghakimi ini memang timbul dari kita sendiri atau dari respon orang tersebut? Kan ada yang takut nih kalau mau negur, Kak aku takut negur, nanti kalau dia nggak nerima ya apa, kalau dia malah marah gimana gitu ya. Ada yang seperti itu kan. Tapi ada juga yang memang kita sudah ngasih tahu dan orangnya nggak terima. Ya gitu. Memang ada orang seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, memang kalau kita negur tuh nggak selalu diresponi dengan positif. Tapi kalau misalnya memang itu baru dari pemikiran kita, coba aja dulu. Gitu. Kita perlu coba dulu. Karena kalau kita sudah berasumsi, kalau kita sudah takut, kalau kita sudah khawatir, maka besar kemungkinan kita nggak akan melakukan hal itu. Gitu ya. Perbuatan baik apapun. Kalau teman-teman mungkin di jalan, mungkin tidak saat di corona ini ya, melihat ada seorang pengemis mungkin atau seorang yang membutuhkan, terus kalian tergerak nih, kalian ada Tuhan kayak ngomong sesuatu, ayo bantu orang itu, gitu ya, bantulah orang itu contoh atau teman kalian. Nah, ketika kalian banyak berpikir, maka kalian akan cenderung tidak jadi. Ya menurutku kecuali kalau memang orang itu sudah menolak dari awal. Nah, itu berarti kita perlu pikirkan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kita belum coba, ya dicoba dulu. Nah, kita harus ingat bahwa ketika tujuan kita menegur, nah ini bisa jadi hal yang baik. Ketika kita menegur teman-teman, itu bukan hanya karena kita nggak suka dengan perilakunya. Kita nggak suka nih teman kita misuh-misuh atau suka berkata kasar. Bukan hanya sekadar itu saja, tapi yuk kita sedikit geser tujuan kita, lengkapi tujuan kita, dan kita itu menegur bukan hanya karena kita nggak suka, tapi karena kita mengasihi mereka. Karena kita peduli dengan mereka. Karena aku peduli dengan kamu, that's why aku akan mengingatkan kamu. Aku akan negur. Karena aku nggak pengen kamu tetap, ya ibaratnya kamu punya kebiasaan buruk, kamu akan tetap dengan kebiasaan burukmu. Bukankah itu yang biasanya orang tua kita lakukan? Mereka terus mengingatkan kita, walaupun mungkin kita marah, walaupun mungkin kita ngomel, kita nggak terima, gitu ya. Tapi orang tua kita terus mengingatkan karena mereka mengasihi kita. Itu menurutku salah satu bentuk dari kita mengasihi. Gitu ya. Nah, terus ada beberapa tips yang mungkin aku bagikan. Maaf agak panjang dikit gitu ya. Terus aku sudah punya tujuan bahwa aku mengasihi mereka. Kalau aku mengasihi, maka cara kita akan berbeda ketika kita berbicara. Dan yang perlu diperhatikan memang ketika kita menegur orang, kita perlu berkata yang tepat. Kita perlu berkata yang tepat. Kita susun karena setiap orang tuh punya teman-teman ya, punya kebiasaan yang berbeda. Kalau teman kita ada yang bisa langsung ngomong gitu ya. Mungkin kayak tipe Kak yang geprek ini, kayak Kak Ensu ini, mungkin bisa langsung diomongin gitu ya. Langsung diajak ngomong, dia langsung menerima dengan baik. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi ada yang nggak bisa langsung diomongi. Nggak bisa langsung, kamu salah. Itu nggak bisa. Ada yang kita ngomongi, ojo kayak gitu deh tadi. Kayak gantian gitu ya. Mesti atau rubahlah pakai kata-kata lain gitu loh. Aku nggak nyaman soalnya. Mungkin bisa seperti itu. Bisa macam-macam. Ya, that's why ketika kita menegur, kita atas dasar kasih. Dan kita perlu mengenal orang itu seperti apa. Gitu. Ada orang tua yang, kalau kita contoh nih, yang salah satu sulit itu juga ketika kita menegur orang tua. Gitu ya. That's why orang tua kan nggak sempurna. Dan kita juga perlu mengingatkan orang tua. Nah, itu nggak gampang juga, teman-teman. Kita perlu mengenal orang tua kita, dan kita perlu memilih kata supaya orang tua kita juga nggak tersakiti oleh omongan kita. Gitu. Nah, yang salah satu yang paling bijak menurutku adalah mengajak diskusi. Jadi berkata yang tepat dan mengajak diskusi. Bukan kita ngomel, menegur gitu ya, tapi kita sifatnya itu diskusi.
tadi loh aku nggak nyaman like gitu, no, contoh seperti itu. Gak enak loh tadi kata-katamu dan lain sebagainya, ngajak diskusi ya gitu, menurutmu ya apa gitu. Dan itu aku yakin maka seorang akan lebih apa ya, karena diajak diskusi itu akan lebih enak dibandingkan kita satu arah. Bukankah kalau kita dihakimi itu kita satu arah, kita menjatuhkan vonis kamu bersalah dan lain sebagainya. Yang kedua, belajar bicara di waktu yang tepat. Jadi berbicara yang tepat, kata yang tepat, dua, di waktu yang tepat. Ketika dia emang emosi, jangan langsung dia emosi, mungkin dia meso, kebanyakan orang-orang seperti itu, betul. Ketika dia emosi, meso, jangan langsung diomongi. Kata-katamu loh, jangan. Ada yang kemungkinan ketika dia emosi, dia akan semakin dia akan semakin emosi, teman-teman. Karena itu kita harus di waktu yang tepat. Gitu ya. Kita harus pilih, ketika dia emosi, tenangkan dulu. Ketika kamu emosi, hati-hati loh. Gitu, kadang kalau kita emosi itu nggak terkontrol. Bukankah kita seringkali menyesal ngomong sesuatu ketika kita emosi? Kan seperti itu, teman-teman. Ya, itu salah satunya gitu ya. Terus yang kedua, ada baiknya ketika kita tegur dia secara personal, jangan di depan forum. Mungkin di depan orang tua, di depan teman banyak gitu ya. Kadang orang ada yang nggak nyaman, kita tegur dia secara personal. Atau mungkin bisa juga kita ngajak orang lain. Gitu. Jadi mungkin itu tips yang bisa aku berikan secara singkat gitu ya, karena kan kasusnya macam-macam ya teman-teman ya. Orang-orang macam-macam juga. Itu mungkin dari Leon ada tambahan mungkin? Sepertinya cukup, Kak. Kita lanjut aja. Kayak gitu terakhir aja ya. Mungkin kita perlu menghidupi, jadi teladan dan jadi contoh di dalam teguran kita. Sebelum kita negur, kita harus kasih contoh. Maka itu aku yakin akan powerful kok ketika kita memberikan contoh dan teladan, bahkan nggak usah negur dengan kata-kata, itu akan sangat powerful. Thank you. Oke, wah luar biasa ya jawabannya teman-teman ya. Jadi kalau emang kalian mau ingetin teman-teman kalian yang mungkin berbuat nakal atau iseng atau bahkan kata-katanya nggak baik, nggak apa-apa teman-teman, beranikan diri kalian untuk ngasih tahu. Kalau dia marah gimana Kak? Nggak masalah teman-teman, yang penting kalian sudah mengingatkan dengan baik, kalian udah bilang kalau kita ini loh ngasih tahu soalnya kan nih daripada kamu jatuh kan ya, kayak yang tadi dibahas oleh Kak Leon ya, daripada kamu kesandung terus kamu jelungup dulu, kamu berdarah dulu baru kamu sadar kan ya, lebih baik kan diantisipasi, jangan sampai kejadian. Bener nggak Kak Henso? Bener banget, lebih baik mengobati daripada diobati. Salah ya, bukan gitu ya? Bukan Kak, jangan Kak. Oke Kak, terus pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana agar kita bisa menjadi masterpiece? Wah, masterpiece ya. Dan menghilangkan pikiran negatif, tapi melakukannya itu dengan rasa merdeka. Tanpa merasa terkekang dan juga tetap nggak melakukan dosa. Gimana ini, Kak? Wah, masterpiece nih, Kak. Kak Leon, bisa dijawab? Serius banget ya nih, Kak, ya? Pertanyaannya ya. Kebetulan jadi satu pertanyaan. Oke, teman-teman. Mungkin gini sih. Kita mulai dari yang merdeka tadi, yang seperti aku bilang. Menjadi masterpiece, ya oke. Rasa merdeka itu gini, saat kita benar-benar sadar kalau kita balik lagi status kita adalah orang merdeka. Jadi kita harus benar-benar paham itu, kita sebagai status kita itu sudah bebas, kita sudah merdeka, kita sudah nggak dikendalikan oleh dosa, kita benar-benar udah anggap aja gini, udah nggak ada ikatan yang mengikat kita bebas. Nah, pilihannya adalah apa yang kita lakukan dengan kebebasan kita itu. Karena balik lagi yang tadi kan, kalau kita bebas kita melakukan dosa, harus ngerasain dulu kah konsekuensinya, harus jatuh dulu kah baru akhirnya sadar, kan tidak harus seperti itu. Dan di saat kita benar-benar menyadari kalau kita merdeka, poin yang tadi masterpiece itu adalah gini, kita harus sadar, selain kita dimerdekakan, kita juga seperti anak yang pulang tadi, kita bukan cuma bukan cuma orang yang sudah bebas. Sorry, ada telepon. Jadi bukan soal orang yang cuma
sudah bebas, tapi kita juga diangkat jadi anaknya Tuhan. Jadi anaknya, dan itu gini loh, kamu kalau menjadi anaknya, anggap aja anaknya orang yang paling berkuasa, rasanya kan, wow, aku bukan siapa-siapa diangkat jadi anaknya ini. Nah, ini yang angkat bukan cuma orang, yang bikin orang, bukan orang, bukan orang lagi, dan dia ngangkat kita jadi anaknya, kita dibilang anak-anaknya. Dia mengasihi kita, dan itu bukan hal yang biasa aja. Seringkali hal yang luar biasa jadi biasa aja karena terbiasa. Tapi di sini kita belajar untuk benar-benar meyakini bahwa kita itu berharga. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam yang membuat segalanya ini kita jadi anaknya. Kita berharga, kita nggak akan mungkin punya pikiran negatif, dan sisanya mengikuti. Kita merasa kita berharga, kita nggak akan melakukan hal yang murahan. Kita akan melakukan hal yang sepantasnya kita lakukan sebagai orang yang benar-benar aku berharga, hal yang pantas aku lakukan ini, yang nggak pantas ini. Mungkin gitu sih. Ada tambahan lagi Kakak Yudi? Ya, sebenarnya sudah dijelaskan cukup gitu ya, bahwa ketika kita bebas itu bukan berarti tidak ada batasan yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita bebas tanpa batas artinya itu liar, bukan bebas gitu ya. Tapi bebas itu ada batasan di dalam kehidupan kita. Jadi, dan ketika kita merasa, loh Kak, tapi kalau misalnya ada batasan berarti aku merasa terkekang gitu ya. Nah, kalau kita sadar atas kesadaran sendiri, kita sadar bahwa, nah ini penting teman-teman, bahwa perintah Tuhan, ya, perintah apa yang menjadi kehendak perintah Tuhan yang Tuhan memang tidak boleh kita lakukan, benarnya adalah untuk keuntungan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Nah, itu harus kita tahu dulu. Karena apa? Karena kalau contoh seperti anak kecil itu kan harus, dalam kutip, harus dilarang, teman-teman. Kadang-kadang dia bayangkan kalau anak kecil di mall sendirian mungkin, atau mungkin keluar rumah sendirian, gitu ya, bebas. Kamu mau kemana? Bebas kemana saja, gitu ya. Lewat jalan raya boleh nggak? Boleh, silakan, bebas, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Nyawanya akan terancam, benar nggak? Kayak gitu. Ada tulisan kalau kalian pergi ke tiang listrik dilarang. Intinya dilarang mendekat, benar? Apalagi menyentuh. Nggak mau, aku mau bebas. Aku mau peluk tiang listrik ini. Gitu ya. Konyol, teman-teman. Konyol. Ngerti ya, Suge? Kita ketika ada peraturan, ada batas yang kita lihat, ketika kita tahu bahwa itu untuk kebaikan kita, atas kesadaran kita, maka kita nggak akan merasa terkekang. Ketika anak kecil dilarang, mungkin mereka merasa terkekang karena mereka nggak tahu bahwa peraturan, bahwa apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Gitu. Jadi ya, menurutku dengan kita sadar itu, kita akan bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Kita akan melakukan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, pola pikir kita akan berubah, gitu ya. That's why menurutku salah satu yang penting adalah kita belajar mengenal Tuhan, kita belajar firman Tuhan, itu akan membuat setiap kita yaitu menikmati kebebasan yang memang Tuhan sediakan buat setiap kita. Itu aja. Oke, luar biasa sekali ya, jawabannya sudah mantap dan sudah matang sekali ya dari bapak-bapak ini. Bapak-bapak salah ngomong, kakak-kakak. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Spesifik sekali ya, langsung ya. Bisa bikin pertanyaan di luar dugaan, tanda tanya. Sudah. Gimana itu Bapak? Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas ya Kak ya. Iya. Pertanyaannya gampang. Bagaimana cara menjawabnya, kakak-kakak? Leon, ada pertanyaan sudahan?
Udah punya jawaban? Sudah, Kak. Mikirnya Silahkan. Aku tak mikir. jawabannya bisa. Kita lanjut. Oh, sudah gitu doang ya, Kak? Ya kan? Oke. PHP. Luar biasa. Tenang Kak, tenang. Habis ini ada pertanyaan lagi nih. Nggak PHP kok ini ya. Ini agak berat nih Kak, siap-siap Kak. Bunuh diri itu adalah tindakan yang dilarang ya Kak ya. Tapi Tuhan itu kan maha tahu. Jadi pasti tahu kapan akan meninggal. Nah, dalam kasus demikian, apa sih tindakan Yesus dihukum mati bisa dikatakan bunuh diri? Nah, terus gimana nih Kak? Apakah itu termasuk bunuh diri karena Tuhan Yesus dibunuh? Itu gimana Kak? Wah, berat ini. Gimana Kak Yudi? Sekali ya teman-teman pertanyaannya. Silakan dijawab kakak-kakak. Jadi, mungkin gini ya teman-teman, maksud pertanyaannya kan bunuh diri itu kita tahu kita akan mati seperti apa, kita merencanakan. Dan Tuhan Yesus sudah tahu dia akan mati. Gimana caranya, gimana dan kapan Tuhan Yesus tahu. Apakah itu bunuh diri? Ini sih, itu bunuh diri atau enggak, itu tergantung. Yang utama adalah tujuannya. Ya kan? Biasanya orang bunuh diri entah apapun masalah mereka, pengen mengakhiri hidupnya, pengen selesai dari semua ini. Tapi tujuan Tuhan Yesus bukan untuk itu, bukan mengakhiri hidupnya. Justru gini sih, tujuannya Tuhan Yesus dari awal turun ke dunia yaitu untuk mati di kayu salib untuk kita. Dari awal, sejak perjanjian lama, nubuatannya banyak. Akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Saat dia di dunia, dia mati untuk menyelamatkan kita. Dan konsepnya kayak gini sih. Kalau kalian pernah nonton sinetron, pernah kan pasti? Pernah lihat orang ketabrak, kameranya mulai goyang-goyang, terus orangnya tapi tidak bergerak. Terus ada orang yang nolongin dia, didorong, akhirnya yang mendorong itu diam juga, akhirnya dia ketabrak. Terus masuk rumah sakit dan seterusnya. Nah, mungkin nggak sedrama itu, cuma intinya gambarannya kayak gitu. Bukan bunuh diri, tapi mengorbankan dirinya biar orang yang ditolong ini selamat. Jadi mungkin lebih kayak gitu posisinya Tuhan Yesus. Walaupun tidak sealai sinetron, tapi kalian pahamlah gambarannya kayak gitu. Jadi bukan dia bunuh diri, karena itu nggak bisa diomong bunuh diri kan, orang yang nyelamatin orang lain. Walaupun mengorbankan dirinya, itu lebih ke arah cinta, kayak pengorbanan. Mungkin itu sih jawabannya. Mungkin ada tambahan atau kita lanjut? Cukup. Cukup, oke. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Aku punya teman. Dia itu netting itu negative thinking ya. Nah, bahkan sering ngomong mau bunuh diri. Waduh, sama juga ya konteksnya ya. Agamanya sama kayak aku. Berkali-kali aku nasihati dalam segala cara, masukin firman Tuhan juga. Tapi dia masih juga nggak menerima itu. Dia juga nggak bisa lepas dari hal itu. Bagaimana kakak sekalian? Saya mau membantu teman saya. Bagaimana nih Kak Yudi? Ya, karena latar belakang saya psikologi gitu ya. Jadi ya mirip-mirip lah, misalnya oke lah gitu ya, sesuai dengan ranah saya gitu ya. Mau sombong dikit. Oke, jadi teman-teman, yang paling menurutku dari pertanyaan ini yang harus kita soroti adalah bukan masalah bunuh dirinya, bukan masalah, aku nggak tahu gitu ya, negative thinking yang dia, apa yang ada di pikiran dia, negative thinkingnya bentuknya seperti apa, aku nggak tahu. Tapi yang perlu kita gali masalahnya, inti masalahnya adalah bukan bunuh dirinya menurutku. Inti masalahnya adalah apa yang sedang ia hadapi. Ngerti maksudku ya? Tentu dia nggak mungkin bunuh diri hanya karena ya iseng. Mungkin dia mau bunuh diri karena suatu hal, karena apa yang ia hadapi dan ia alami. Nah, menurutku itu yang jadi garis besar kita, itu yang jadi poin kita, itu yang kita gali. Itu yang perlu kita cari tahu.
apa yang ia hadapi, masalah seperti apa, gitu ya. Atau mungkin dia sedang menghadapi trauma dan berbagai mungkin kekerasan juga. Kita nggak pernah tahu. Dia mungkin dibully dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu masalah seperti apa. Yang pasti seringkali orang milih dan berpikiran bunuh diri itu karena ia merasa sendiri. Karena ia merasa nggak kuat dengan semua beban yang harus ia pikul. Gitu. That's why menurutku kita sebagai teman bantulah dia. Lihat apa kebutuhannya dia dan bantu sebagai teman untuk menjawab kebutuhannya itu. Seringkali ketika orang sedih, ketika orang galau, ketika orang patah hati gitu ya, yang ia butuhkan pertama kali bukanlah khotbah. Benar, ada yang pertama kali ketika dia sedih, dia akan mencari, oke, aku mau dengerin khotbah, gitu ya. Ya, kita membutuhkan firman, betul. Tapi yang kita butuhkan pertama kali adalah apa, teman-teman? Tempat cerita. Tempat untuk membagi beban, tempat untuk berbagi cerita. Nah, menurutku itu kita sebagai teman yang kita bisa lakukan. Ketika dia minder atau apa yang dia hadapi, kita bantu kuatkan dia. Bantu support dia, supaya dia nggak merasa sendiri. Gitu. Dan ya kita harus berpikir, kayak ngajak mereka berpikir benar-benar bahwa ya apakah memang benar itu yang kamu inginkan. Gitu. Jadi menurutku itu, dan mungkin ada baiknya ketika kita juga meminta pertolongan. Sebisa mungkin meminta pertolongan, karena ya kita nggak pernah tahu orangnya seperti apa. Maybe kalau kita sendiri juga kesulitan, gitu ya. Karena ya cari seorang yang lebih dewasa mungkin, atau teman kita yang lebih dewasa yang bisa kita andalkan untuk membantu teman kita. Gitu. Atau mungkin teman-teman bisa ajak dia juga ke kelompok-kelompok, ke breakout, bisa untuk apa ya, supaya kita bisa berbagi cerita, kita berbagi beban, dan ya ada kakak mentor yang bisa membantu teman kita juga, kayak gitu. Karena aku yakin setiap kita itu terbatas. Tapi ketika kita di dalam kelompok, kita punya cerita yang berbeda, yang mungkin itu bisa membantu, menguatkan, membantu menghibur teman kita. Gitu. Menurutku seperti itu sih. Jadi lihat apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Kenali apa yang sedang dia hadapi. Itu secara singkatnya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Leon? Nggak ada, nggak cukup kayaknya. Berat sekali kayaknya pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan lebih ringan, Kak? Sayangnya ini pertanyaannya lebih berat nih, Kak. Ini sedikit. Yang ringan cuma pertanyaan yang ketiga tadi itu, Kak. Iya, yang singkat padat dan jelas tadi ya. Setelah ini pertanyaannya masih berat-berat nih, Kak. Persiapkan diri kalian, Kak. Oke, ini pertanyaannya sedikit dewasa ya, teman-teman. Cuma enggak apa-apa ya. Pertanyaannya, Kak, kalau misalkan aku sudah pernah hubungan cowok-cewek kayak suami istri, itu gimana ya, Kak? Apa yang harus aku lakukan? Orangnya lakukan, ya. Oke. Silahkan dijawab, Kak. Wow. Kak Leon aja, Kak Leon ini. Oke. Jadi sudah pernah hubungan cowok-cewek suami istri, apa yang harus kulakukan? Mungkin asumsiku begini ya teman-teman, bukan asumsi, cuma apa yang harus kulakukan mungkin aku tangkapnya adalah kamu mau berhenti gitu ya, pengen berhenti melakukan itu. Dan ini ada dua sih mungkin. Saat kalian melakukan hubungan itu, kalian tidak sendiri kan, pasti ada orang yang diajak melakukan itu kan. Kamu mungkin dong lakuin kayak gitu sendiri. Dan kalau emang kondisinya adalah kalian sedang in relationship bersama orang yang sama, kalau mau berhenti, nomor satu adalah harus ada kesepakatan dua belah pihak. Dua-duanya harus mau stop. Nggak bisa dong salah satu mau stop, satunya nggak mau kan. Tidak akan berhasil. Dua-duanya harus bertekad untuk stop. Yang kedua, segala suasana atau tempat yang yang membuat kalian ingin melakukan itu, stop. Jangan entah tempat, entah suasana kayak gimana, jangan ditempatkan kalian di kondisi seperti itu. Yang ketiga,
paling penting dari semuanya adalah minta pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena gini, dosa itu mengikat. Sekali lagi dosa itu mengikat dan mungkin ceritanya panjang, tapi intinya teman-teman, dulu aku juga seperti ini. Jadi ini pertanyaannya on point sekali. Dulu aku seperti ini, zaman SMA, dan sekarang sudah enggak, sudah bertahun-tahun lalu. Tapi untuk lepas dari ini, itu susah. Minta ampun susahnya. Dan ya makanya kita benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Dan kalau emang kita bingung, benar-benar nggak tahu harus gimana, cari orang yang benar-benar kalian percaya. Yang benar-benar bisa dipercaya, siapapun itu, aku nggak tahu itu bagi kalian siapa. Tapi kalau nggak ada pun, di sini ada kakak-kakak mentor yang akan berusaha membantu. Tinggal kalian bisa percaya sama mereka atau enggak. Karena kan untuk percaya harus kenal, apalagi hal yang seperti ini. Terus kalau yang kedua adalah kalian jomblo, sudah putus atau sudah tidak bersama orang yang ngelakuin itu lagi. Ya ini mungkin akan lebih mudah, tapi tidak mudah, tetap susah. Tapi akan lebih mudah karena apa? Karena ini komitmennya di diri kalian sendiri. Kalau benar-benar niat, bisa pasti. Jangan ngomong nggak bisa, jangan ngomong susah. Jangan ngomong nggak bisa, nggak mampu. Karena susah iya, berat iya, bisa pasti bisa. Jadi sekali lagi, yang terutama dari semuanya adalah tetap andalkan Tuhan, bergaul erat sama Tuhan, dan jangan sampai merasa terintimidasi, merasa nggak berharga, merasa aduh, aku sudah terlalu kotor, atau aku sudah terlalu parah dan terlalu jatuh. Jadi nggak ada kata-kata kayak gitu. Semuanya perlu proses. Untuk melakukan dosa ada prosesnya kan, pelan-pelan kayak tadi kan, mulai dari sekali ini sampai kebiasaan. Untuk bertobat, jangan anggap akan langsung instan. Mungkin kalian bisa didoain sampai nangis-nangis, air mata keluar, ingus keluar, sampai ngiler-ngiler, tapi tetap ada yang namanya proses. Jadi tetap setiap hari jalani hari dengan minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Sometimes kita jatuh, tapi kita harus bangun lagi. Jadi mungkin itu sih teman-teman. Benar-benar andalkan Tuhan di setiap langkah kita. Setiap pagi bangun doa, Tuhan tolong tuntun aku sepanjang hari ini melakukan kegiatan apapun yang kalian lakukan. Jadi itu dari aku mungkin itu. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin aja sih. Jadi apa ya? Yang paling penting adalah pemberesan diri pribadi kayak gitu. Karena ini memang apa ya teman-teman? Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu berdosa, maka akan ada rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini yang harus kita bisa kelola, yang harus kita bisa kendalikan. Karena rasa bersalah ini sesuatu yang memang baik, yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, yang sehingga kita tahu bahwa itu nggak baik. Kayak gitu. Tapi di satu sisi, jangan sampai rasa bersalah ini membuat kita justru semakin jauh kepada Tuhan. Kayak gitu. Jadi ya apa ya? Karena ketika kita melakukan dosa pasti ada berbagai feeling yang bergejolak di dalam diri. Kayak gitu. Setiap perasaan kita jangan membuat itu semakin menjauh kepada Tuhan, tapi buat setiap apa yang kita rasakan itu semakin membuat kita mendekat kepada Tuhan. Ya mungkin itu aja yang aku mau tambahkan. Karena kita lanjut, gak terasa nih waktunya semakin cepat ini Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-7. Itu bagaimana kita bebas dari dosa dan setelah kita meninggal apakah dosa itu masih ada? Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa bebas dari dosa? Itu dulu ya. Jadi kayaknya ini ada 2 pertanyaan nih, gitu ya. Jadi bagaimana kita bebas dari dosa? Ini mungkin sedikit menyambut dari apa yang Leon. Jadi yang pertama kita pasti butuh yang namanya bertobat, gitu ya. Kita sudah bertobat dan kita sadar dulu bahwa kita itu adalah manusia, bukan kita adalah manusia, yang artinya kita nggak mungkin sama sekali kita tidak berdosa. Oke?
kita sama sekali tidak berdosa, nggak mungkin. Karena memang kita ini adalah manusia yang berdosa. That's why jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mau lepas dari sesuatu, kalau kita mau keluar dari dosa, gitu ya, melepaskan kebiasaan dosa kita, ikatan dosa kita, jangan pakai kekuatan kita sendiri, karena kita nggak akan kuat. Gitu. Nah, di sana lah kita harusnya sadar bahwa kita itu butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Semakin kita berusaha untuk keluar dari dosa, biasanya kita akan semakin kok gak bisa sih. Karena kita nggak akan bisa kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Dan itu perlu proses memang teman-teman. Dan tadi bilang bahwa kalau kita berbuat dosa, kita terikat, kita punya kebiasaan dosa, itu nggak otomatis. Untuk melepaskan, kita juga perlu belajar. Kita butuh sebuah proses. Yang paling penting adalah kita nggak cuma diem aja gitu loh. Kita sadar, oh ya aku harus bertobat, aku harus berubah, kayak gitu. Dan memang status kita sebenarnya sudah merdeka. Status kita adalah sudah bebas dari dosa. Dan itulah tugas kita untuk menjaga kehidupan kita. Tidak ada langkah, cara 1, 2, 3 supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Coba ubah perspektif kita, poin yang kita kejar adalah bukan kita berhenti melakukan dosa. Tapi poin yang kita tekankan dalam diri kita, apakah kita mau diubah oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya? Nangkep ya? Bukan kita fokusnya melepaskan dosa, tapi fokus kita adalah bagaimana aku mau berubah. Diubahkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Set fokusnya ke sana. Di sanalah kita belajar, oke, karena aku ingin melakukan kehendak Tuhan, aku harus lebih mengenal Tuhan. Aku harus belajar firman Tuhan. Aku perlu melakukan hal yang benar, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu mengexchange, menukar kebiasaan lama kita dengan kebiasaan yang baru. Kebiasaan lama kita mau lepaskan, ubah dengan kebiasaan yang baru. Bacaan yang nggak baik, tontonan yang nggak baik yang mau kita lepaskan, ubah dengan tontonan yang baru. Sesuatu yang baru, bacaan yang baru yang membantu kita supaya kita semakin mengenal Tuhan. Salah satunya adalah firman. Itu setiap hari kita belajar. Itu pentingnya di sana. Jadi fokusnya ke sana teman-teman. Dan pertanyaan kedua gitu ya, karena kita nggak bisa jawab sangat-sangat lengkap, tapi semoga itu membantu teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Ya seperti itu, gitu ya. Terus bagaimana kita? Tadi pertanyaannya ada yang kedua adalah, bentar. Ketika kita meninggal, apakah dosa itu masih ada? Gitu ya. Nah, yang kita harus ingat bahwa ini aku agak bingung benar dengan pertanyaannya, tapi mungkin aku anggap seperti ini, bahwa apakah ketika kita meninggal, apakah dosa itu masih menjadi beban buat setiap kita? Ngerti ya? Apakah dosa itu masih kita bawa? Jadi teman-teman bisa baca di 1 Yohanes 1 ayat 9 gitu ya. Itu kita baca juga berapa kali selama firman ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang paling penting adalah ketika kita mengaku, kita sadar, kita bertobat, maka dosa itu tidak akan diperhitungkan kembali kepada kita. Tidak akan dibebankan kepada kita. Selama kita mengaku dosa kita sadar, kita percaya kepada Tuhan. Dan aku percaya ketika kita percaya itu bukan hanya sebuah kata yang pasif. Ketika kita percaya akan ada sesuatu yang kita lakukan. Perubahan kehidupan, perubahan sudut pandang kita, cara pikir kita, perilaku kita, perkataan kita. Ketika kita percaya sama Tuhan akan ada perubahan. Ya, mungkin itu menjawab. Oke, thank you untuk Kolen dan Ko Yudi. Ini masih ada pertanyaan. Ya, ini masih ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kebetulan ini pertanyaannya mirip-mirip. Yang satu dia masih di dalam relationship, yang satu dia sudah selesai dari relationship tersebut Kak. Nah, inti pertanyaannya adalah kalau yang masih di dalam itu gimana nih Kak cara agar dia bisa keluar dari relationship yang buruk itu.
Nah, untuk pertanyaan yang satunya yang sudah keluar ini, dia ini sudah tidak berhubungan dengan orang tersebut, tapi orang ini tuh masih istilahnya ngejar-ngejar nih Kak, untuk kembali ke relationship yang buruk tadi. Gimana nih Kak? Kalau Leon bisa minta tolong dijawab? Oke. Kita membahas relationship ya teman-teman di sini. Jadi gini sih, konsepnya yang pertama tadi, kalau emang pengen keluar dari relationship yang buruk, ini aku mungkin nggak tahu ya, apa alasannya kenapa nggak bisa keluar. Entah masih ada perasaan, entah berharap dia akan berubah suatu hari lagi, jadi masih sayang, atau apa alasan lainnya. Cuma kalau memang gini sih konsepnya, kalau emang dia sayang sama kamu, ini relationship yang aku anggap mungkin hubungan pacaran ya. Jadi kalau emang dia sayang sama kamu, dia tidak akan melakukan hal yang buruk. Walaupun aku nggak tahu hal buruknya seperti apa yang kamu definisikan. Tapi itu, karena gini, di 1 Korintus 13, aku ingat ada kata-kata gini, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Dan itu, ya apapun yang tidak sopan itu kan buruk. Dan caranya keluar adalah kalau emang masih ada perasaan yang, kalau yang menghambat kalian keluar dari masalah itu adalah perasaan, ya belajar untuk benar-benar nggak usah pikirin perasaan. Kenapa? Karena perasaan itu bisa berubah kok. Perasaan itu cepat berubah. Jadi kalau emang kalian benar-benar mau ninggalin, benar-benar tinggalin aja. Masih ada perasaan atau masih apa, yang penting bukan soal ada perasaan atau enggak. Karena perasaan belum tentu benar. Ingat, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ular bujuk Hawa kan, ikuti apa kata hatimu, kurang lebih kayak gitu. Dan karena itu akhirnya kita belajar bahwa perasaan itu nggak bisa selalu dituruti. Apa kata hati nggak bisa selalu dituruti karena nggak selalu benar. Tapi apa kata Tuhan itu yang benar. Jadi kita harus benar-benar ngerti itu. Kalau emang yang menghalangi kita keluar dari hubungan itu karena kenangan-kenangan itu, perasaan-perasaan itu, ya. Jadi mungkin itu. Terus yang kedua adalah kalau kita sudah keluar dari hubungan itu dan hubungan itu buruk, dan di sini yang aku ingat tadi ada orang tersebut bicara kata-kata kotor, kemudian ia suka memegang saya meskipun saya bilang tidak. Ya kan? Nah, gini sih. Balik lagi, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, dan itu bukan kasih berarti. Itu nafsu namanya. Dan kalau emang sudah berhasil keluar, bagus. Cuma gini sih, untuk kembali sama dia atau enggak, itu kan tetap namanya hubungan keputusan dua belah pihak. Nggak bisa satu yang mau pacaran, satunya enggak. Jadi kalau emang dia mau ngajak balikan dan itu mulai annoying, kamu nggak bisa menghadapi itu sendirian. Kamu butuh bantuan orang lain. Kalau emang di lingkungan sekolah, bilang sama guru mungkin yang bisa kalian percaya. Atau kalian perlu cerita sama orang-orang kayak temen. Cerita sama, kalau emang nggak bingung cerita sama siapa, di sini ada kakak-kakak juga. Kayak yang tadi aku bilang, ada kakak-kakak mentor yang siap bantu kalian. Mereka nggak sempurna ya, tapi mereka berusaha kok, tenang aja. Jadi kalau emang kalian benar-benar mau keluar, stop dari itu, bagus, itu niat yang bagus, pertahankan. Udah sadar bahwa dia orang yang nggak benar, jadi ya itu, tetap nggak mau, tetap tolak semaksa apapun dia. Kalau emang bingung harus gimana, cari orang lain, jangan dihadapi sendiri. Mungkin itu sih. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, mungkin nambahin sedikit aja ya. Jadi ingat teman-teman bahwa kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan pernah kita memilih untuk hidup di dalam dosa. Itu hal yang berbeda. Ketika kita milih hidup di dalam dosa, berarti kita, berarti ya kita menikmati di sana, kita stay di sana. Tapi ketika kita sadar bahwa kita harus berubah, maybe kita bisa jatuh, tapi yang paling penting adalah don't give up, dan kalian harus menuju ke arah yang baru, ke arah yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Kayak gitu. Ya, mungkin itu. Tidak usah lanjut.
Ada pertanyaan apalagi nih Kak? Wah, pertanyaannya berat-berat nih Pertanyaannya Kak banyak ya. sekali ya teman-teman. Kita mensortir di sini agak lumayan kebingungan ya. Tapi saya memilih satu pertanyaan ini. Nah, ini sedikit mungkin kayak sharing dari anak yang bertanya ya. Jadi dia sering disebarkan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi. Atau kurang lebih dituduh sama teman-temannya. Nah, hal ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gimana cara dia bebas dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan dari teman-temannya ke dia, padahal itu nggak terjadi. Itu gimana Kak cara lepasnya dari situ? Oke. Ini agak ya memang ya, agak kondisional, agak case by case. Cuma soalnya kan aku nggak tahu apa yang sebelumnya terjadi, kenapa kok bisa muncul seperti itu, kita nggak tahu. Mungkin kamu juga bisa tahu, mungkin kita juga nggak bisa tahu. Cuma memang satu hal sih, aku nggak tahu emang case-nya secara spesifik bagaimana. Yang pertama adalah kadang ya apa yang kita bisa lakukan adalah kita stand up gitu. Kita kadang kita nggak bisa memang cuma diem aja. Kita perlu kasih tahu bahwa itu hal yang nggak benar. Gitu. Terutama paling nggak ya kepada teman-teman kita, teman-teman terdekat kita. Aku yakin ketika kita harus menghadapi semua tuduhan itu sendiri akan sangat berat buat setiap kita. Kayak gitu. That's why menurutku kita perlu memiliki teman yang bisa mensupport kita. Karena aku yakin bahwa salah satu orang yang paling mengenal kita adalah teman kita sendiri. Yang bisa membantu kita adalah teman kita sendiri. Dan aku percaya bahwa kalau memang mereka teman dan sahabat kita, maka mereka juga nggak akan percaya dengan setiap tuduhan yang tidak benar yang dituduhkan kepada kita. Contoh nih, aku kenal Hensu itu seperti ini, gitu ya. Terus kemudian ada tuduhan bahwa Hensu itu seperti ini. Aku sebagai teman yang kenal Hensu, nggak mungkin lah Hensu seperti itu. Jadi seperti itu. Aku kenal dia lama. Itu salah satu yang seperti itu. Ya, menurutku salah satu adalah ya minta bantuan ke teman kalian gitu. Yang kedua adalah bagaimana kalau ada orang tertentu yang terus menuduh. Biasanya selalu ada seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Dan ya satu, ketika kita bisa ajak dia ngomong baik-baik gitu ya. Tapi kalau memang sampai dia tidak bisa diajak ngomong pun, ya menurutku kita tidak bisa menutup erat mulut seseorang. Benar nggak? Kita nggak bisa kayak mengendalikan diri orang lain tuh kita nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita. Gitu. Ya, menurutku ada di bahasa yang seperti ini, bahwa kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan membuktikan dirinya sendiri. Dan ada kok teman-teman bahwa Yudi yang sebaik ini, Yudi yang sebaik ini saja memperoleh fitnah juga. Ya, mungkin teman-teman ada yang geleng-geleng nggak setuju gitu ya. Ya, tapi mungkin teman-teman bahwa ada kok. Aku juga pernah menerima namanya fitnah. Aku pernah diomongi sombong. Aku pernah diomongi sok berkuasa dan lain sebagainya. Dan menurutku ya aku nggak seperti itu. Ketika itu aku cek hatiku, apa aku seperti itu. Kalau aku merasa bahwa ya aku nggak seperti itu, ya aku cuma bisa ya oke, kalau gitu ya aku nggak terlalu mikirin. Aku harus lebih sibuk menjadi diriku sendiri. Ketika orang lain cerita itu kepada temanku atau kepada anggota lain, kepada mungkin teman-teman di teens yang akan bilang bahwa enggak, Yudi itu nggak akan seperti itu. Nangkep ya maksudku ya, kayak gitu. Jadi ya lebih sibuklah menjadi diri kita sendiri. Menurutku seperti itu sih, karena kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Mungkin lain ada tambahan? Enggak, sudah cukup. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman ya. Terus ini Kak, ini kayaknya jadi sambungan nih Kak dari jawaban dari Ko Yudi tadi. Yang pertama nih Kak, apa yang membuat pemikiran, sebentar,
apa yang membuat pemikiran self harm itu muncul? Mungkin tadi ya Kak ya, mungkin setelah dia difitnah, terus dia tuh jadi insecure sama dirinya, terus dia jadi melakukan self harm. Apa self harm itu dosa ya Kak? Terus Kak, kalau misalkan dia sudah terlalu sering melakukan self harm nih, gimana sih Kak caranya dia keluar dari self harm itu Kak? Mungkin bisa dibantu Kak Leon? Oke, self harm. Ya, Ranah saya nih sebenarnya. sebenarnya ini namanya Kak Yudi. Mungkin Tak jawab dulu ada. nanti Kak Yudi menjelaskan tambahannya gimana. Oh, gitu. Dihibahkan ke saya ya. Nanti ku gibahkan, Ya. tapi menurutku kayak gini teman-teman. Kalau emang self harm ya, menyakiti diri sendiri, gini. Menurutku ya, alasan utamanya kenapa itu terjadi, apapun latar belakangnya adalah pada akhirnya kita merasa Bentar, sorry Kak, boleh dijelasin dikit nggak self harm itu bentuknya seperti apa Kak memang? oke. Mungkin ini ya self harm yang aku tangkap adalah mungkin suka bagiku ya melakukan tindakan yang nanti ujungnya adalah bunuh diri. Dan kalau emang atau mungkin melakukan sesuatu yang entah melukai tangan kita, entah apapun yang membuat diri kita sakit dan gini loh. Yang aku ngerti adalah apapun alasan dibalik itu. Mungkin yang utama nggak tahu apa penyebabnya, nggak tahu apa yang kamu hadapi, nggak tahu apapun yang kamu pikirkan, tapi gini, akarnya adalah kamu merasa kamu tidak berharga, kamu merasa kamu nggak dikasih, kamu merasa nggak ada gunanya lagi aku di sini, untuk apa aku di sini, bingung mau ngapain, nggak punya tujuan, apapun itu. Cuma gini teman-teman, yang perlu kalian semua tahu adalah kamu berharga, kamu dikasihi, Tuhan sayang sama kamu. Masih banyak orang yang sayang sama kamu. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh iblis dan akhirnya kita merasa, oh aku nggak berharga. Oh, apapun yang kau pikirkan tentang dirimu, harus selalu ingat bahwa kamu itu berharga, kamu dikasihi, kamu itu anak Tuhan, kamu anaknya Raja. Tuhan belain mati buat kamu, biar kamu selamat. Jadi bukan cuma kamu, kita semua. Jadi jangan sampai punya pemikiran yang salah tentang diri kita sendiri. Balik lagi ke yang tadi. Kamu karya terbaiknya Tuhan. You are God's masterpiece. Jangan sampai lupa itu. Ingat selalu itu bahwa Tuhan mengasihi kamu. Tuhan sayang sama kamu. Kamu nggak sendirian di sini. Mungkin itu dari aku. Kak Yudi bisa tambahkan. Ya, sedikit aja sih, karena ini sudah terakhir, kita sudah waktu juga ya teman-teman ya. Jadi ya kayak apa ya, self harm ya memang aku nggak tahu apa yang akan atau apa yang sedang kalian hadapi gitu ya. Dan aku nggak ngomong bahwa itu terlihat bahwa itu pasti ada sebuah solusi, ada sebuah jalan keluar. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang paling penting adalah kalian tidak menjalani semuanya itu sendirian. Gitu. Kita ada kelompok-kelompok, kita ada breakout, kita ada kelompok masing-masing. Tujuannya adalah apa? Untuk mensupport kalian, untuk membantu kalian, untuk kita di sini jadi teman. Gitu ya. That's why aku selalu bilang teman-teman, karena kalian adalah teman saya. Gitu ya. Dan ya kita semua berteman di sini. Kak Hensu adalah teman saya sebagai pemilik ayam geprek. Kak Leon juga teman saya. Kita sudah lama berteman gitu ya. Bahkan tanggal lahir kita sama ya Kak Leon ya. Gitu ya. Walaupun umur kita berbeda sedikit gitu. Tapi ya aku karena kita di sini teman, dan aku percaya bahwa semakin kita jalani kehidupan ini indah kok teman-teman. Cuma seringkali kita terkungkung oleh masalah kita terkungkung oleh berbagai beban yang memang kita hadapi. Tapi kalau kalian bisa keluar dari ini, kan bisa keluar dari setiap masalah kalian, dan kalian bisa lihat bahwa dunia ini indah, Tuhan ciptain kehidupan ini itu baik, tidak senegatif, tidak seberat apa yang saat ini sedang kita hadapi. Dunia ini luas. Dan aku percaya bahwa ada orang banyak baik
yang mau membantu kalian. That's why ketika kalian melakukan demikian, get help, get some help, minta bantuan, gitu ya, jangan berdiam diri, jangan hanya sendirian, tapi punyailah sahabat, punyailah seorang yang bisa kalian percaya, yang kalian bisa andalkan, yang bisa kalian cari. Dan terlebih, kalian juga pasti perlu namanya Tuhan. Kayak gitu. Kan punya seorang penolong, kayak punya seorang sahabat Tuhan, dan aku percaya bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, ada kekuatan baru, ada damai sejahtera yang undescribable yang Tuhan sediain buat setiap kita. Itu 11:25. Ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Kak Yudi dan Kak Pertanyaannya Leon. luar biasa juga, Kak. Pertanyaannya luar biasa. Iya, luar biasa pertanyaannya juga Thank luar you, biasa. teman-teman. Mulai dari relationship, mulai dari negative thinking, sampai mulai dari mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa kita jawab ya sampean. Nah, mungkin ini Kak Enzo, kalau misalnya ada pertanyaan yang memang belum terjawab, bisa ditanyakan ke mentor, kayak gitu. Bisa ditanyakan ke mentor buat teman-teman. Nanti mungkin mentornya bisa bantu menyampaikan ke kita juga nggak apa-apa. Nanti kita bantu jawab karena memang keterbatasan waktu. Sorry teman-teman, kita nggak bisa jawab semuanya. Tapi kalau misalnya kalian memang butuh bantuan, sekali lagi yang aku bilang, bahwa aku yakin mentor-mentor maupun aku sendiri, Leon, Kak Enzo di sini, Kak Kristiana pasti akan mau sekali bantu kalian. Tapi ya itu, karena keterbatasan waktu, sorry kita nggak bisa jawab semuanya. Gitu. Oke, benar ya teman-teman. Jadi jangan merasa takut atau jangan merasa bingung aku harus kemana. Kalian bisa langsung aja bilang ke mentor kalian ya. Stay positif teman-teman. Dan jangan lupa apapun pesan yang udah disampaikan oleh Kak Leon dan Kak Yudi tadi, semuanya pasti memberkati teman-teman untuk membuat teman-teman menjadi lebih baik. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan. Semoga firman yang tadi sudah disampaikan boleh memberkati teman-teman semua. Mari teman-teman kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, rahmat dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini, hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Thank you semua, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.